Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar misteri lukisan berdarah. Mbah Darmo pun berhenti dan menatap lukisan tersebut dengan seksama. Tampak Mbah Darmo dengan tenang mengamati lukisan tersebut. Lukisan tersebut seolah ingin berbicara dengan Mbah Darmo. Dalam pandangan mata batin Mbah Darmo, tampak sesosok wanita muda cantik berada di depannya, tepatnya di depan lukisan tersebut. Ternyata, ia adalah sosok yang mendiami lukisan tersebut. Kepada Mbah Darmo, sosok perempuan tersebut mengaku bernama Narsi, seorang gadis cantik yang kala itu berumur 30 tahunan. Narsi pun kemudian menceritakan apa yang ia alami dan sampai arwahnya mendiami lukisan tersebut. Dahulu, di sebuah desa, Narsi hidup hanya bersama ibunya yang sudah tua renta. Mereka hidup jauh dari kata cukup. Keseharian ibunya hanya sebagai pencari kayu bakar untuk biaya kehidupan mereka berdua. Kemudian, Narsi meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan, untuk merubah keadaan ekonomi keluarga mereka. Dengan berat hati, akhirnya Ibu Narsi pun memberikan izin kepada Narsi. Narsi pun kemudian pergi dengan diiringi tetesan air mata ibunya. Ibunya hanya berpesan kepada Narsi agar ia hati-hati dan selalu menjaga diri. Narsi pun berangkat ke kota meninggalkan ibunya. Sesampai di kota, Narsi kembali kebingungan mau cari kerja apa dan kepada siapa, karena ia tidak mempunyai saudara sama sekali di kota. Malam itu, ia berjalan menyusuri jalan di sebuah komplek perumahan. Ia tidak tahu nama daerah tersebut. Narsi tampak lelah saat itu. Tampak keringat di wajahnya yang cantik itu terus bercucuran. Ia pun terus menyusuri jalan. Tak terasa, waktu itu sudah sekitar pukul 12 malam. Narsi pun akhirnya sampai di sebuah toko yang saat itu sudah tutup dan sepi. Karena lelah dan malam itu semakin larut, akhirnya Narsi pun ketiduran. Ia tertidur di emperan toko tersebut.
Pagi itu, terdengar suara kokok ayam dan ternyata hari sudah pagi. Mata Narsi mulai terbuka perlahan-lahan. Saat ia membuka mata, ia kaget. Tampak di depan matanya berdiri seorang ibu-ibu setengah tua. Ibu itu kemudian bertanya kepada Narsi tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya. Narsi pun menceritakan siapa dirinya dan dari mana asalnya, juga tujuannya ke kota. Melihat dan mendengar cerita Narsi, ibu tua tersebut merasa kasihan. Ia pun menawarkan kepada Narsi untuk ikut dengannya. Ternyata ibu tersebut adalah pemilik dari toko tersebut. Oh ya, ibu-ibu setengah tua itu bernama Bu Mary. Bu Mary kemudian segera membuka tokonya. Narsi pun segera diajaknya masuk ke dalam toko tersebut. Ternyata Bu Mary adalah juragan sembako. Narsi disuruh duduk oleh Bu Mary. Kemudian Bu Mary segera keluar dan membeli makanan di warung sebelah. Mereka berdua pun akhirnya makan bersama. Setelah toko tutup, Narsi diajak pulang ke rumah oleh Bu Mary. Dan akhirnya Narsi tinggal di rumah Bu Mary. Lambat laun, ternyata anak Bu Mary yang bernama Henry jatuh cinta kepada Narsi. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka berdua pun menikah. Mereka berdua hidup bahagia. Hari demi hari, mereka lalui bersama dengan bahagia. Hampir setiap setahun sekali, mereka pulang ke kampung untuk menengok ibu Narsi yang kini hidup sendirian. Kejadian yang mengenaskan itu terjadi ketika umur pernikahan mereka beranjak tahun ketiga. Pada suatu malam, sekitar pukul 12 malam, tampak rumah sepi. Suasana malam juga begitu berbeda malam itu. Saat itu, Henry sedang mengirim sembako ke luar kota. Di rumah, Narsi hanya berdua dengan ibu mertuanya, yaitu Bu Mary. Bu Mary sangat baik sehingga ia sudah menganggap sebagai ibunya sendiri. Kala itu, Bu Mary sudah terlelap tidur di kamarnya, sedangkan Narsi masih susah memejamkan matanya. Setelah beberapa saat, ia pun tertidur pulas. Di sisi lain, saat seisi rumah tertidur, rupanya ada beberapa orang yang tengah berada di belakang rumah. Gerak-gerik mereka sangat mencurigakan. Kemudian, mereka bertiga menjongkel jendela belakang dekat ruang makan. Alhasil, mereka bertiga segera masuk ke dalam rumah. Ternyata, mereka bertiga adalah kawanan perampok yang hendak merampok di rumah tersebut. Mereka bertiga pun akhirnya melancarkan aksinya. Mereka bertiga mulai mengambil satu persatu barang yang ada di rumah. Saat mereka beraksi, tiba-tiba Bu Mary terbangun dan memergoki mereka. Tak ayal, salah satu perampok dengan kejamnya menghujamkan senjatanya menusuk Bu Mary beberapa kali. Dan terkaparlah Bu Mary bersimbah darah dan jatuh ke lantai. Narsi sontak kaget dan terbangun saat
ia mendengar teriakan dari ibu mertuanya. Ia pun bangun dari tidurnya. Tapi belum sempat rasa kagetnya hilang, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan tampak dua orang laki-laki bercadar berdiri di hadapannya. Tak ayal, Narsi pun tambah ketakutan. Tiba-tiba dua orang tersebut menyergap Narsi. Narsi berusaha melawan, tetapi kekuatannya pun sia-sia belaka. Dalam ketidakpercayaannya, dia pun menjadi pemuas nafsu kedua perampok tersebut. Ia hanya bisa menangis. Setelah selesai, kedua perampok tersebut pun keluar dari kamarnya dengan penuh kepuasan. Narsi berusaha keluar kamar, dan ia melihat ada pisau tergeletak di atas meja. Ia pun mengambil pisau itu, dan kemudian dengan sekuat tenaga yang tersisa, ia berjalan keluar dari kamarnya. Dan ia menghampiri para perampok yang ada di ruang tamu. Narsi pun segera menyerang salah satu perampok. Tapi nasib berkata lain. Perampok itu dengan sigapnya menghindar, dan dengan secepat kilat ia menghujamkan goloknya ke tubuh Narsi. Tak ayal lagi, darah segar berhamburan dari tubuh Narsi. Darah segar tersebut bertebaran di dinding dan lantai. Ada beberapa tetesan darah yang mengenai sebuah lukisan di dinding, sebuah lukisan seorang wanita. Narsi pun menghembuskan nafasnya, dan para perampok itu pergi dengan hasil rampokan yang banyak. Dan ternyata arwah Narsi terperangkap dalam lukisan tersebut. Akhirnya Heri, suaminya, menjual rumah tersebut untuk menghilangkan ingatan akan rumah tersebut. Dan ternyata lukisan itu sudah beberapa kali berpindah tangan, hingga sampai di rumah yang dikontrak Mas Bagus dan Rini. Narsi kemudian meminta Mbak Darmo untuk mendoakannya, dan ia berjanji tidak akan muncul lagi. Mbak Darmo pun mengiyakan permintaan Narsi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.